Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita berada di renungan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji, mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu sebuah pujian, Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya, Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, amin Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwasannya ketika kami datang kepada Engkau, mencari kehendak-Mu, mencari kebenaran-Mu, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ajari kami boleh merendahkan hati di hadapan Engkau, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu untuk waktu-waktu yang kami jalani, agar kami selalu merendahkan hati di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, bimbinglah kami. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Yang akan kita pelajari yaitu tentang menyesali dosa. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Yoel
pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yoel pasal 2 ayat yang ke-13, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu Saudara, pada masa perjanjian lama, sikap hidup yang mengoyakkan pakaian ketika mendengar sebuah berita itu adalah sesuatu sikap yang disebut merendahkan hati. Tetapi dalam kitab Yoel ini disebutkan bahwa bukan cuma pakaian yang dikoyakkan, tetapi hati. Dengan tujuan bukan cuma penampilan saja yang memperlihatkan penyesalan, tetapi dari hati, dari dalam hati ada sesuatu yang harus diubah, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan kita akan belajar ada sebuah kisah menarik di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Di sana ada satu kisah tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah cucu dari Raja Hizkia. Dan ayahnya hidup tidak takut akan Tuhan. Tetapi Yosia ketika dia berumur 8 tahun, dia sudah dijadikan raja. Dan kemudian dia diarahkan oleh ibu dan juga oleh orang-orang terdekatnya. Dan dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan selama 18 tahun dia melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki bait Tuhan. Sampai perjalanan di masa pemerintahan 18 tahun ketika Raja Yosia memerintahkan pegawai-pegawainya untuk mengumpulkan uang-uang yang dikumpulkan oleh petugas-petugas agar bisa memperbaiki bait Tuhan. Kemudian disitulah ditemukan sebuah kitab. Dan kitab itu disebutkan tentang Taurat Tuhan. Dan ketika dibacakan, Taurat itu bercerita tentang keadaan bangsa Yehuda yang begitu jahat, menyakitkan hati Tuhan, menimbulkan murka Tuhan. Dan ketika Yosia mendengar tentang kitab Taurat ini, Yosia terbuka matanya. Ternyata hidup mereka saat ini, hidup bangsa Yehuda saat ini belum hidup sesuai dengan yang tertulis untuk berbalik kepada Tuhan. Masih hidup di dalam kejahatan, masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Masih ada noda yang dibuat di tanah Yehuda. Sehingga ketika Yosia mendengar firman Tuhan ini, Yosia menyadari bahwa dirinya masih berdosa kepada Tuhan, bangsanya berdosa kepada Tuhan. Dan dia kemudian mengoyakkan pakaiannya, dia menangis, dan kemudian dia minta petunjuk. Dia mendengar ada seorang nabiah yang bisa menyampaikan firman Tuhan, dan dia meminta petunjuk kepada nabiah Tuhan itu. Dan dari nabiah Tuhan itu, Tuhan menyampaikan bahwa penghukuman yang akan diberitakan, yang akan terjadi pada kerajaan Yehuda akan nyata, akan terjadi pada waktunya. Tetapi buat Raja Yosia, karena Tuhan melihat Yosia hidup dalam kerendahan hati, Tuhan melihat Yosia merendahkan hati, mengoyakkan pakaian, menangis, dan juga berbalik dari hatinya, mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan memberitahu kepada Yosia bahwa Yosia akan hidup dalam kedamaian sampai tutup usia. Dan Yosia hidup dalam kedamaian selama masa pemerintahannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sikap Yosia? Sikap responsif terhadap firman Tuhan, itulah yang kita mau pelajari, kita mau lakukan. Agar ketika kita mendengar firman Tuhan, kita segera berbalik melakukan firman itu. Jangan sampai kita mengeraskan hati, jangan sampai kita pilih-pilih, ini firman Tuhan cocok buat saya, ini gak cocok buat saya. Terimalah firman Tuhan dan ikutilah. Kalau itu merupakan teguran yang keras buat Bapak Ibu, buat kita semuanya, segeralah berbalik, segeralah bertobat, mohon pengampunan, menyesal. Dan penyesalan itu timbul dari hati, bukan cuma dari luar. Maka Tuhan yang berkenan atas hidup penyesalan kita, atas dosa-dosa dan pelanggaran kita.
Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kembali bahwa firman Tuhan Engkau ya dan amin. Sekalipun kebenaran itu sudah pernah dinyatakan begitu lama, tetapi kebenaran-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Engkau yang menghukum orang-orang yang berdosa. Engkau menyatakan penghukuman buat orang-orang yang berdosa. Dan Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu buat orang-orang yang merendahkan hati, orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mau berbalik dan mau melakukan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami. Berikan hati kami hati yang memahami, hati yang mengerti setiap kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh paham dan kerjakan, melakukan itu dalam kehidupan kami, agar hidup kami berbahagia sampai Engkau datang kembali kali yang kedua atas hidup kami. Hidup kami ada dalam kebahagiaan yang Kau berikan, karena kami belajar untuk mengasihi, untuk menaati setiap firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, di tengah segala keadaan yang ada. Ajar kami boleh percaya kepada Engkau, berserah sepenuh kepada Engkau Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bila waktu yang kami jalani ini kami senantiasa percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Haleluya.